oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekalipun cuaca hujan kami bisa menikmati hadirat-Mu. Kami sambut firman-Mu oleh pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Yuk teman-teman buka Alkitab. Kita tahu sekalipun hujan, nah teman-teman cari perhatikan baik-baik suara saya, karena pasti ada gangguan sedikit dari atap karena bunyi hujan. Tapi firman Tuhan kita akan gunakan sebaik mungkin, jangan lewati. Yuk teman-teman buka Alkitab Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Ayat 11 mulai. Perikopnya begini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Cerita ini cerita gampang sebenarnya. Cerita ini familiar di telinga kita teman-teman. Cerita ini cerita sederhana. Kalau teman-teman baca, mungkin pemula baca Alkitab, ada yang bisa mengerti sedikit. Kalau teman-teman baca 2 kali dari ayat 11 ini, maka teman-teman bisa menemukan lebih banyak pengertian di dalamnya. Tapi biarlah firman ini mengingatkan kita kembali, termasuk saya. Saya beri tema khotbah hari ini adalah Bapa yang baik. Ayo ayat 11. Yang punya Alkitab lihat di HP. Ada di HP, lihat di HP. Kalau yang enggak, lihat di sini boleh ada. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Teman-teman perhatikan di sini. Kalau ini kita gambarkan sebagai doa, maka ini doa yang tak terbata-bata kata-katanya. Kalau ini digambarkan sebagai doa seorang anak yang meminta kepada bapaknya, maka ini doa paling berani. Kenapa? Karena ayahnya saja belum meninggal, mereka sudah meminta warisannya. Kalau ini digambarkan sebagai doa, maka ini permintaan yang tidak biasa. Pak, mana tapi hak? Mana kita bagian? Orang tua, kalau orang tua biasa ini, orang tua ini tersinggung pas. Pak, tanda tangan Pak, ini rumah ini yang rumah satu kita punya. Orang tua masih hidup, masih kuat. Kalau kita gambarkan ini sebagai doa, ini sebagai doa dengan satu sikap yang tahu haknya sebagai anak. Makanya dia berani minta, "Pak, mana bagian hakku?" Ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Dia minta haknya, Bapak kasih. Kesalahan anak ini bukan pada waktu dia memintanya. Karena Bapak nggak larang.
Bapak nggak bilang begini, ini kurang ajar ini permintaan ini. Bapak nggak kasih stop, berarti Bapak setuju. Bapak nggak larang. Permintaan ini bukan permintaan yang salah, ini permintaan yang benar. Tapi kesalahan anak ini apa? Ketika dia meminta bagiannya, Alkitab bilang beberapa waktu kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Ini kesalahannya. Dia pergi ke negeri yang jauh, Alkitab gambarkan. Apa yang dia lakukan di negeri yang jauh? Hidup berfoya-foya, semau dia, semau gua, semau saya, suka-suka gua, suka-suka saya. Ini kan uang saya, ini warisannya. Ini kesalahannya. Tapi kalau teman-teman pelajari sejarah orang-orang seperti ini, secara umum saja, waktu mereka buat itu, mereka berfoya-foya, mereka lakukan apa saja, mereka nggak rasa bersalah. Yang cuma mereka anggap, ini kan hidup gua ini. Lu jangan sosok ngatur gua deh. Gak usah masuk campur. Urusan keselamatan masing-masing. Biasanya begitu orang bilang. Di titik ini, kalau teman-teman belajar, teman-teman coba renungkan, ini masa-masa indah anak ini. Wah, uang banyak, gampang cari teman. Mau teman dengan siapa saja, siapa saja bisa berteman, mau berteman dengan dia. Kenapa? Ini bos, ini satu ini. Bos keren ini, aduh. Perhatikan garis bawahi. Hidup berfoya-foya itu apa? Bos, traktir dulu bos. Makan bakso, masa cuma bakso? Bayarin DP roda. Bos, pizza kok bos? Pizza, loh, langsung booking 1 minggu. Pimakang Joni, bilang DP nama. Kan berfoya-foya. Beli oto bos, tadi mau beli oto, cuma mau makan-makan, sewa juga oto orang. Sewa 3 oto dia sewa. Biar dia tuh 2 parkir di rumah, tolong menjalanin oto 1 ini. Dia suka. Karena jojonya ada, jadi ada yang bawa. Kan berfoya-foya. Berfoya-foya kalau kere, mau berfoya-foya bagaimana coba? Beli, tante ada kuaci. Mau berfoya-foya, makan apa coba? Super mie beli 1, kasih banyak kuah. Setengah dulu tuh mau masak. Mau foya-foya bagaimana habis doi? Gaji 3 juta mau foya-foya berapa jam habis? Kemarin ini warisan loh. Jadi pasti DP Tamang banyak. Bos, ada kata DP Tamang bos, mau suka gabung. Oh panggil, DP mama papa bawa. Bos ini masalahnya, ya toh? Bos Roland hari ulang tahun, amin. Baik Nathan tak bawa keyboard bagi itu orang. Bingo di sana ini. Tas saja bilang, tapi baju mau pakai ini sebentar. Aduh, kenapa kita curiga, kenapa banyak komen di dalam? Hanya kena prank yang tahu. Anda mengerti kan arti foya-foya dengan uang yang banyak? Perhatikan ayat 14. Ada masa ini. Berfoya-foya, terus dia gunakan semua uangnya. Teman yang tadinya bukan teman jadi teman. Ayat 14 bilang begini, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun garis bawahi apa? Mulai melarat. Tamang yang tadi lihat, aduh,
So ada untung bergaul dengan dia, menjauh satu persatu. Mulai melarat. Coba saya percepat saja. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bos yang ada di kafe-kafe. Coba coba angkat yang mati sang. Wih, langsung datang tuh pelayan. Satu paket. 5 pitcher. Saya tahu siapa yang biasa di situ, saya tahu itu. 5 pitcher itu, 1 pitcher 5 botol. Kurang jangan pakai macis. Sekarang melarat. Kerja di mana coba? Kerja di mana coba? Jaga-jaga babi. Ada di sini yang jaga babi, ada? Beternak babi, mungkin ada. Mau jaga-jaga tuh babi. Jo, bukan nak manyau dia. Bukan berarti. Oh ini perempuan nih, Jess. Oh bukan. Coba. Ini kerja jaga babi. Kok ngapa dia baking coba? Ini so melarat ini. Jadi kerja apa saja boleh. Lalu ini kok maksudnya ada beberapa saat lalu ia ingin mengisi perutnya, baca sama-sama dengan keras 2-3, dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi ini hidup paling melarat ini. Coba di rap-rap situ kamu bilang, Om boleh tak makan tuh ampas babi? Gas. Bagi kau suka. Tubungkil dang sedikit, ambe. Mulai kuat, konga 2 loku langsung mati kan. Ini mau minta makan, mau suka itu. Ini kan parah ini. Ini kok baking film ini menderita sekali. Ini kalau kisah ini ada orang itu sama minimal misalnya, orang tahu ada orang mirip kisah sama dia ini, orang pasti dia kasihan dia. Paling orang kalau mau balik ke belakang, ini orang ini bodoh ini. Dulu banyak doi berfoya-foya. Tapi ketika orang lihat dia sekarang, kalau dia betul ada di antara orang, maksudnya ada yang orang tahu, orang pasti akan kasihan. Aduh, ini orang ini. Mau makan ampas babi. Coba dia bertemang di opo beli martabak sebentar. Opo sejanji 2 po angkat tangan po kalau mau beli 2 mau beli dia. Dia so janji tadi malam, kemarin dulu. Coba ada enggak di sini enggak usah ampas babi dang. Popaya, kalau popaya yang ini dang, bapanjang sedikit kan biasa ini gohu ini emang gagal sekali. Mari coba yang bulat. Dulu yang bilang popaya apa kata itu? Popaya apa? Saya kuat popaya apa? Mau makin ini. Kan orang tahu tuh, ada yang burung kerut dia lewat itu. Kalau masih makan pepaya itu, kita pernah makan loh, so lapar sekali tapi kuala ini, so mandi di demunan ini, so potong sebelah, so mandi, lapar. Kadang-kadang kelapa atau belah makan kelapa. Bukan kelapa muda, kelapa tua. Apalagi kalau dapat pepaya begitu pinggir jalan, lama itu. Masih boleh mau makan, masih enak justru. Mar kalau ampas,
parah ini kalau ampas. Ada enggak di sini backing status kong foto upload makan minyak dan garam pagi ini? Ada enggak? Mungkin kalau pertama kali bilang, wih rendah hati nih orang ini. DP siang makan garam dan minyak tambah nasi. Oh sama aja itu. Ada enggak upload begitu? Marjangan kalau ini ya toh. Pas masuk makan pizza, waduh, sebelum berdoa upload dulu, gampang berdoa. Dicobek, waduh emang story. Dalam mama kasih yang lagi bawa bakso susah sekali. Mau beli sabun habis. Tuh ada kesobakang di sana banyak-banyak. Mau beli ikan kesian di pasar, ikan mahal. Nggak cukup, beli tahu, mar anak lagi, aduh. Dia foto, aduh memang. Mar ampas babi siapa mau makan? Dia mau minta apa orang nggak kasih. Bayangkan ini situasi ini. Tapi kalau orang pelajari Alkitab, cerita ini bukan tentang gambaran cerita susahnya seseorang. Cerita ini adalah cerita menggambarkan bagaimana orang itu yang tadinya dia dekat dengan Bapa, yang tadinya dia punya hubungan yang baik dengan Bapa, tapi tiba-tiba memiliki satu hal yang tidak sama lagi dengan dulu. Menggambarkan dia jauh dari Bapa. Dan menggambarkan betapa bahayanya dosa ini. Karena dosa itu membuat kita ini terpuruk secara rohani. Mungkin pada waktu seseorang hidup dalam dosa, mungkin bukan masalah ekonomi masalahnya. Dia bisa lakukan apa saja, dia bisa mencari dengan cara apa saja, dan bisa jadi kaya. Tapi secara rohani, kehidupan rohaninya melarat. Anda tahu kalau melarat? So dekat dengan mau mati. Tema kita Bapak yang apa? Baik. Pertanyaan saya, Bapak ini kaya atau enggak? Kaya. Bapak ini banyak uang atau enggak? Banyak orang upahan. So berikan warisan pun masih ada orang bekerja di rumah bapaknya. Tapi kenapa Bapak ini enggak cari anaknya? Kenapa Bapak ini enggak sewa orang cari anaknya? Kemana dia pergi, keliling, dan bawa pulang? Kalau memang dia dalam situasi seperti itu. Harusnya kan begitu ceritanya. Tapi kenapa Bapak nggak cari? Masalah dosa seorang anak yang tadinya melayani Tuhan, tapi dia mau terlibat dan menjauh dari Tuhan, Bapak nggak akan cari. Anak itu tahu jalan pulang, amin. Bapak nggak akan cari. Bapak nggak akan paksa orang cari. Selama dia mengeraskan hati di negeri yang jauh, selama itu kasih Bapak tertahan atas hidupnya, menanti setiap hari anaknya ini kapan kembali, anaknya ini kapan pulang. Selama dia berfoya-foya, selama dia hidup tidak berkenan, selama itulah jarak terpisah antara mereka. Anda lihat ya, tadi saya memulai dengan ibaratnya kalau anak ini berdoa tadi, doanya berani. Doanya tidak takut dengan apapun. Coba perhatikan kalimat selanjutnya ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lihat ya. Lihat, kenapa banyak orang nggak bisa berdoa? Kenapa doanya nggak bisa naik menembus langit sampai ke telinga Allah? Perhatikan di sini, ayat 18.
Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Perhatikan nih. Baca sama-sama 2, 3 ayat 19. Aku jadikanlah apa? Kita mau tanya, Bapak ini sama nggak dengan Bapak yang dulu? Sama. Harusnya dia minta sama yang dulu, Pak, so habis sampai doi. Mana Pak, kita mau ulang. Harusnya kan begitu. Tapi karena dia hidup dalam dosa, karena dia hidup jauh dari Tuhan, permohonan beraninya nggak muncul di pikirannya. Permohonan beraninya nggak dikeluarkan di mulutnya untuk berani meminta lagi. Karena ini Bapak yang baik loh. Tapi dia bilang apa? Biar juga siang kita jadi orang upahan Bapa. Biar juga siang kita mau pulang, aduh kita sudah layak. Nah, lihat ya, bahayanya di area yang jauh dari Tuhan. Kamu gak akan punya kemampuan untuk berani percaya lagi kepada Tuhan. Saya ingin bandingkan 1 Yohanes 3. Coba, saya ingin bandingkan ayatnya. Tapi tetap di Lukas tadi ya nanti. 1 Yohanes pasal 3. Ayat 21. Teman-teman lihat di sini aja, lihat di sini. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, anak ini tertuduh dari hati. Karena dia telah mengecewakan Bapa dengan hidup jauh dari Bapa. Kalau orang pakai bahasa sekarang, hidup dalam dosa. Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Bagaimana kita meminta Tuhan, kita meminta sementara tertuduh orang. Aduh, so nak layak kita. Tuhan pakai, belum kata pakai, belum selesai, langsung rasa, aduh. Tadi malam 25 giga ada bau ini saya habis. Bagaimana pas mau bilang Tuhan urapi, nggak jadi. Karena DP hati tertuduh, yang paling murni di dalam orang bicara. Nggak ada salah. Makanya bingung. Makanya DP iman cuma pada situ. Ada semangat tapi nggak bisa terobos sampai ke langit. Langit jadi tembaga kata firman. Karena yang dia backing selalu menyakiti hati Tuhan. Coba baca terus ya. Ayat 22. Nih kalau tidak tertuduh, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Baca sama-sama 2-3. Memperoleh daripadanya. Baca sama-sama 2-3. Karena kita menuruti apa? Segala perintahnya dan berbuat apa yang anak ini pantas berani di awal dia meminta. Mana tapi bagian hak? Karena dia sedang melakukan sesuatu yang berkenan kepada Bapaknya. Tapi pas jauh, aduh kasihan kita nak layak. Dia pepikiran, iblis menuduh dia. Sementara Bapak di sana nggak pernah berpikir bahwa dia nanti kalau balik kita mau kasih jadi pembantu. Nggak pernah. Karena di area yang salah dia berpikiran jadi salah. Melayani, aduh, kasih waktu, tertuduh. Karena jauh dari Tuhan. Bisa enggak orang seperti ini masih beribadah? Bisa. Ibadah kok orang bisa entertain, bisa. Tapi di belakang layar, apa yang orang buat? Apa yang kamu buat ketika boncengan sama pacarmu? Batu kuat batu, susah pulau semua.
Mari kita yang bastir, cewek bastir. Tuh, siang. Tuh cowok jarem kaki. Jadi pas mau melayani tak tuduh. Pas mau minta sesuatu nggak mampu untuk berkata-kata. Yang cuma dia pikir kita nggak layak, kita nggak layak. Setiap kali doa yang naikkan kita nggak layak. Dia nggak punya keberanian sama dengan ayat ini. Karena apa? Yang dia buat tidak lagi berbuat perintahnya. Yang dia buat tidak lagi berkenan kepadanya. Berfoya-foya, hidup asal-asalan jauh dari rumah Bapa itu. Menggambarkan orang itu telah jauh dari Tuhan. Dan itu berbahaya sekali teman-teman. Tema kita apa? Bapa yang baik. Bapa yang baik itu melakukan sesuatu yang anak ini nggak sadari. Coba perhatikan ayat 23. Ayat 23 di sini bukan. Di Lukas tadi pasal 15. Ayat 20. Sekalipun di situasi sulit itu, kita suka dengan langkah anak ini. Ini yang paling kita suka. Dia tidak cuma bilang, kita akan kembali kepada Bapa. Tidak cuma bilang. Dia tidak cuma berkata-kata, kita mau bangkit dan mau pergi kepada Bapa. Tidak cuma kata-kata. Makanya dia 20 bilang begini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Anda bisa bayangkan DP langkah kaki? Semua sampai di rumah, Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan DP situasi. Kadang-kadang anak kalau semua mengecewakan orang tua, dia takut mau balik rumah. Kita dulu pernah masalahnya. Kalau mau pulang rumah itu mesti tapi orang tua ada di rumah. Kalau ada akan pulang. Sama dengan ada satu cerita. Teman-teman ada yang sudah tahu cerita ini lama. Saya baca dulu di lupa saya di Jakarta atau waktu itu masih di sekolah Alkitab tentang literatur. Sebuah cerita tentang anak muda ini ingin berhasil di perantauan. Sehingga ayahnya menunjang dia dengan menjual miliknya yang banyak itu. Dimodalin anak ini. Ayahnya jual segala sesuatu, dimodalin anak ini. Anak ini pergi pamitan dengan baik-baik dan tinggalkan ayahnya dengan tujuan ingin jadi pengusaha yang berhasil membanggakan orang tua. Pada waktu dia sampai di kota itu asing baginya, dia nginap di penginapan. Dia nginap di penginapan dan ketika dia berjalan di lorong penginapan itu, dia kaget. Sebab setiap lorong itu pintu-pintu terbuka dan di dalam itu ada garis-garis yang setengah telanjang. Dia kaget ini di kota besar ini. Singkat cerita dengan uangnya yang banyak, dia justru melakukan hal yang salah. Dia hidup jadi bukan lagi berkenan, bukan lagi baik kepada orang tuanya, dia habiskan bukan di usaha, tapi dia habiskan dengan perempuan-perempuan itu. Beberapa waktu kemudian sampai melarat orang ini. Di titik terendahnya, sejahat-jahatnya anak, dia tetap akan ingat satu waktu orang tua. Dia kembali beli tiket sekali jalan. Misalnya begini, anak ini pergi kota di Air Madidi. Dia merantau di Manado. Dia beli tiket kereta api sekali jalan.
sampai Bitung. Dia mau lewati di mana? Setelah belokan, dia akan lewati di depan rumahnya. Jadi kereta api itu lewat di depan rumahnya. Dan dia telah tulis surat kepada orang tuanya. Pak, kita mau pulang, Pak. Gitu kita gambarkan sederhana ya. Kalau dia mengaku kita banyak salah, Pak. Kalau Bapak masih mau terima kita, di muka rumah kan, Pak, ada pohon. Bapak ikat satu kain putih di situ, kasih tanda. Supaya ketika kita sampai ini anggaplah air mendidih ya. Air mendidih, kita akan turun. Tapi kalau kita lihatnya ada tanda putih itu, kita akan lanjut ke tempat yang lain dan tidak akan kembali. Cerita itu nggak terbalas karena cuma surat di zaman dulu. Pulanglah. Dia dengan sedikit deg-degan semakin dekat. Sekolongan ini no. Ya toh? Lo mesti ngapa Roland gak aktif terus juga. So lapar ada hari jadi dia, tak tunda dari hari jadi. Terus Jo. So mau masuk-masuk suaan. Terus so lebih dekat dari rumah. Kok ini orang di sebelah apa dia ini? Dia di kaca jendela yang di sebelah dia ini. Kepangan gelisah. Kepangan dia di dasar laeng, nggak ada sakitnya anda. Karena perjalanan akhirnya dia cerita, aduh, kita kok so baking kecewa tapi orang tua. Dia so jual banyak DP kepunyaan. So kasih habis semua dengan perempuan-perempuan yang salah. Tadinya nikmat, sekarang hancur kita. Kita takut mau pulang sebenarnya. Jadi kita tulis surat, dia cerita, dia tulis surat. Kita bilang mesti ikat satu kain putih tanda kalau ada itu, kita berarti mau turun. Semakin dekat dia semakin gelisah. Dia nak sanggup mau lihat sebelah kiri, semakin dekat. So disyukur ini masalahnya. Dia bilang pada teman yang baru kenalan di kereta, tolong ngana jole akang. Kong bilang pak kita DP hasil apa? Di mana sampai rumah? Pas belokan sana. Pas belokan itu sudah ngalir sebelah kiri juga. Ada pohon besar. Nah di pohon itu kita udah bilang ikatkan satu kain putih. Kereta so lewat. Semua berhenti di kayu besi. DP terminal. Semua dekat berhenti, dia tanya sambil ketakutan, ada ndak kain putih di pohon itu? Ada ndak satu kain putih sebagai tanda kita diterima atau nyanda? Nyanda ada satu kain putih. Kecewa dia. Pantas kita so salah. Terus satu bilangnya enggak ada satu kain putih. Iya tak so tahu. Mar kita dalia seluruh pohon itu penuh dengan kain putih. Anda lihat cerita itu ada di dunia ini. Dengan bapa manusia biasa yang masih tetap menerima anaknya yang kecewakan dia. Apalagi bapak yang baik ini. Nana mau hancur kayak sekarang. Langkahmu ditunggu oleh bapak. Aku akan kembali kepada bapak. Nana mau baking apa kayak sebelum malam ini Anda datang di sini? Bapak tetap menanti kata-katamu dan tindakan langkahmu. Karena so baking rusak kayak sepanjang 10 tahun kenapa hidup. Asal-asalan banyak kali mengecewakan Tuhan.
Tapi kalau Anda buat langkah malam ini kembali kepada Bapa, mari ayat terakhir. Perhatikan ya. Maka bangkitlah ia dan pergi ayat 20 kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Baca sama-sama dengan keras, 2-3. Ayahnya itu apa? Berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia, apa lagi? Dan mencium dia. Seorang penginjil yang sudah meninggal, dia bilang begini, bapak yang tua ini sampai berlari ketika anaknya kembali. Yang anak yang datang bukan anak yang berhasil hidupnya, anak yang telah mengecewakan, anak yang telah hidup jauh darinya. Tapi bapak ini berlari karena tergerak oleh belas kasihan. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Masih dia bilang nih, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Baca sama-sama ayat 22, 2-3. Tetapi ayah itu berkata, apa? Kepada hamba-hambanya, dia tidak fokus dengan kata-kata anak ini. Dia tidak tagih mana nganape janji. Dia tidak bilang, tunggu dulu, apa yang anda bikin di sana? Tidak begitu ayahnya. Ngana telah berdosa, ngana mesti training dulu. Ngana sobeki mengecewakan kita, tunggu dulu coba. Kita mau uji, kasih waktu 1 bulan mau buktikan. Ngana ini mau berubah atau nyanda? Ya enggak begitu Bapak. Justru dia bilang hamba-hambanya, perhatikan nih ayatnya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Pembantu di zaman itu enggak pakai kasut, enggak. Diberikan jubah, diterima kembali, diberikan cincin, otoritasnya dipulihkan kembali. Diberikan kasut, tanda dia bukan lagi hamba, tapi dia tetap anak. Masalahnya apa? Banyak orang tidak bisa kembali karena apa? Merasa dia lagi fine-fine saja. Dia merasa dia so terpuruk, tapi dia tahu dia, oh enggak apa-apa. Masih di lingkungan gereja. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan apa? Bersukacita. Oh ini luar biasa ini. Gambaran sederhana sekali. Kalau ada orang berdosa datang kembali dan bertobat, Bapak tidak akan korek kesalahannya. Yang Bapak fokus adalah apa? Buat pesta. Ayat terakhir, ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka apa? Bersukaria. Anak ini lupa kesalahannya. Anak ini diterima. Pesta bersama-sama dengan bapaknya. Dengan kata lain, dosanya diampuni. Amin. Tutup mata jasmanimu. C. Yes. Saya tidak tahu sejauh mana engkau jauh dari Tuhan. Saya tidak tahu, karena Anda ada di ibadah hari ini. Tapi Tuhan tahu. Anda lihat, Saul masih ada dalam area sepertinya dia berperang atas nama Tuhan. Tapi Tuhan telah menolak dia. Anda lihat Yudas. Yudas masih ada di area 12 rasul. Tapi Yudas sering mencuri uang persembahan. Dan akhirnya karena dia tidak berubah, dia tidak bertobat, dia murtad. Yudas menyesal, dia menangis. Dia telah serahkan orang yang salah. Tapi tindakannya adalah tindakan bunuh diri.
Karena dia tahu dosanya tidak bisa diampuni. Sejauh mana engkau telah jauh dari Tuhan? Engkau melayani tapi engkau onani. Engkau melayani tapi engkau pornografi. Tuhan cemburu kepadamu. Engkau baca Alkitab 2 pasal saja engkau susah setengah mati. Tapi engkau game online berjam-jam sampai larut malam. Ada 2 malam kau alasan lelah. Tapi kalau engkau game online, kamu sedang bangun berhala lagi. Tuhan butuh generasi yang sungguh-sungguh, bukan generasi yang sempurna. Tuhan butuh generasi yang sadar, aku telah jauh darimu Tuhan, tapi aku mau kembali. Tuhan tidak cari orang benar. Kalau dia mau cari orang benar, dia akan temukan ahli-ahli Taurat orang Farisi. Mereka cocok dari luar, tapi Tuhan lihat dalam hati orang. Seraja engkau kecewakan Tuhan, seraja engkau pelayananku ini saya tahu, tapi kalau yang lain yang bukan untuk Tuhan, kamu bisa habis-habisan di situ. Mungkinkah kamu tanpa kamu sadari, kamu sedang berfoya-foya, perlahan-lahan mulai melarat secara rohani. Sebelum benar-benar terlambat, ayo kamu balik. Kita punya Bapa yang sangat baik. Kita punya Bapa yang tidak akan persalahkan kesalahanmu. Sejauh timur dari barat, dia lupakan semuanya. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap apa? Aku akan kembali. Tutup mata jasmanimu. Berkenan bagimu. Pulihkan. Pulihkan. Sama-sama bangkit berdiri semuanya. Hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah. Amin. Bentuklah hatiku jadi seperti lagi dari awal. Pulihkan, amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Kita punya Bapa yang sangat baik, teman-teman. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Panggil nama Tuhan di hidupmu. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Tuhan mengasihi kita semua. berkenan bagimu. Amin. Bagaikan emas yang murni. Bagaikan emas yang murni. Thank you Lord. Bentuk hati. Kami mau Tuhan selalu biar ku menjadi ciptaan baru. Biar ku menjadi ciptaan Luar biasa. baru. Kami punya Bapa yang sangat baik. Bebas dari semua yang jahat. Amin, amin. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Teman-teman, malam ini, di akhir pujian ini,
Siapa yang digerakkan hatinya boleh berlutut di depan. Siapa yang rindu diubah oleh Tuhan boleh berlutut ke depan. Ubah hatiku seperti hati. Di akhir pujian ini Anda boleh datang ke depan secara cepat. Kudus berkenan bagimu. Jangan keraskan hatimu. Bagaikan emas, Bapa akan menerima engkau. Bapa akan ampuni pelanggaranmu. Bapa akan merangkul engkau. Bapa akan mencium engkau. Dia terima engkau apa adanya. biar ku mencari Cintaan baru, bebas dari semua yang jahat. bebas dari semua yang jahat. Haleluya. Amin, amin, amin. Serupa dengan gambarmu. Oh, sucikan ku, kuduskan hati. Ayo, yang maju ke depan, yang mau maju cepat berlutut ke depan. Kita gak punya banyak waktu. Terus refnya nyanyikan dengan lembut saja. Ayo, yang mau maju ke depan, yang tahu dia sedang jauh dari Tuhan, jangan tunda, jangan takut maju. Yang tahu dia sedang jauh dari Tuhan, Tuhan tahu posisimu sekarang. Tuhan tahu keberadaan rohanimu. Maju ke depan. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi cintaan. Ayo, jangan tunda pertobatan itu. Kamu tidak tahu kamu akan pulang jadi apa nanti. Pastikan malam ini kamu dibersihkan. Pastikan malam ini kamu diampuni. Ayo, hamba-hamba Tuhan doakan. Pastor Fresh, ayo Alfa, ayo brother. Sucikanku, Joshua, ayo brother. kuduskan Come on. hatiku, Tuhan. Amin. Ubah hatiku. Oh, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan Tuhan sayang kepada kita, jauh lebih sayang daripada orang tuamu kepada. bagaikan emas yang Bapak tidak pertanyakan kesalahanmu, Dia siapkan pengampunan bagimu. hatiku selalu, Biar ku jadi ciptaan biar baru. ku mencari cintaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hati. Ayo, doakan, doakan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Haleluya.